kaum muslimin dan muslimah, kita ikuti risalah bersama Dr. Haji Rusli Katili tentang cara Allah menaikkan derajat hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaum muslimin, judul risalah maghrib sore ini adalah cara Allah menaikkan derajat hambanya. Baru saja kita meninggalkan bulan Rabiul Awal. Kisah tentang Rasulullah adalah kisah yang menarik, yang tidak akan habis-habisnya untuk diceritakan sebagai uswatun hasanah. Kalau kita telusuri kembali sejarah Rasulullah, ternyata Rasulullah sejak lahir hingga dewasa penuh dengan ujian di dalam kehidupannya. Dimulai dari meninggalnya sang ayah ketika Rasulullah masih dalam kandungan ibu. Kemudian meninggalnya sang ibu ketika Rasulullah berumur 6 tahun. Dilanjutkan meninggalnya sang paman, pengasuh Abu Thalib, hingga penolakan dan ancaman penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Apa arti semua ini? Ternyata Allah telah merancang skenario untuk meningkatkan derajat Rasulullah dengan memberikan berbagai macam ujian, dan Rasulullah berhasil melewatinya menjadi manusia yang paling mulia. Ternyata jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat hambanya, maka Allah memberikan ujian terlebih dahulu kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 186 berfirman, La tublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adan kathiro wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min amil umur. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dari ayat tersebut di atas, setidaknya ada 3 cara Allah meningkatkan derajat hambanya yang beriman. Yang pertama, kamu akan dihadapkan pada ujian dengan berbagai masalah yang akan menimpa dirimu dan hartamu. Ibarat seorang yang bersekolah, maka untuk naik kelas, kita harus ikut ujian terlebih dahulu. Seorang ibu dari anak didik pasti akan gelisah jika anaknya tidak diikutkan dalam ujian oleh guru. Bahkan orang tua rela membayar biaya ujian jika itu menjadi persyaratan ujian berapapun harganya. Salah satu ujian yang sering diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya jika ingin dinaikkan derajatnya adalah menguji hambanya dengan berbagai macam penyakit. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Allah mengujinya dengan memberikan sakit selama bertahun-tahun. Namun karena kesabaran Nabi Ayub, Allah kemudian menyembuhkan dan mengangkat derajat Nabi Ayub dengan berbagai kenikmatan. Hal ini diceritakan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84. Wa ayyuba idnada rabbuhu anni massanya dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Rabb-nya, Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Di dalam lanjutan ayat tersebut artinya, maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Yang kedua, kamu akan mengalami kesulitan yang tiada hentinya, sehingga seakan-akan engkau berada pada titik lelah yang amat sangat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 250 dikisahkan bagaimana kisah Talut yang menghadapi bengisnya Raja Jalut yang tinggi besar bagaikan raksasa yang selalu menyiksa kaumnya dengan kesombongannya. Talut kemudian mengutus pemuda yang tangguh bernama Daud dalam menghadapi Jalut. Daud dan pasukannya yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil
mengalahkan Jalut dengan sebuah doa yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu Rabbana aghfir alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah ketabahan pada diri kami untuk berperang, kokohkanlah langkah kami untuk menjermu musuh, dan tolonglah kami mengalahkan kaum kafir. Yang terakhir, kamu akan selalu dihadapkan pada orang-orang yang tidak menyukaimu dan selalu mengusik dirimu. Dalam sejarah perjuangan Rasulullah, periode Mekah, Rasulullah selalu diganggu oleh kaum kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan antek-anteknya yang tidak menyukai Rasulullah. Bahkan Rasulullah diniatkan akan dibunuh. Namun Rasulullah tidak pernah sekalipun membalas gangguan mereka. Allah kemudian mengangkat derajat Rasulullah dengan berhijrah ke Madinah, kota di mana Rasulullah mengembangkan Islam sehingga menjadi agama yang besar dengan segala kemuliaannya. Kesimpulan dari risalah Maghrib ini adalah ketika seseorang hamba akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah untuk diuji, dan hanya orang-orang yang sabar yang mampu lulus dari ujian Allah dengan meraih predikat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.